Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan kita selanjutnya yang nomor 5 yaitu diode varaktor atau varicap. Varicap, variabel kapasitor, varicap itu. Oke, poin yang pertama. This is another special category of diode where the application of reverse voltage varies the capacitance at the junction. Jadi pada junctionnya ya. Jadi ini merupakan kategori dioda dengan fungsi khusus ya, dengan kegunaan khusus di mana application of reverse voltage, di mana pemberian tegangan reverse ya, pemberian tegangan reverse. Kalau kita lihat di simbolnya ini anoda, ini katoda. Jadi kalau pemberian tegangan reverse dibalik ya tegangannya. Yang anoda ini seharusnya plus, dia dikasih minus. Yang katoda seharusnya minus dikasih plus, ini reverse. Reverse voltage. Jadi pemberian tegangan reverse dapat mengubah nilai kapasitansi pada pada sambungan. As it is variable capacitance diode, it can be abbreviated as varicap. Dikarenakan dioda ini merupakan dioda yang variabel kapasitansi, variabel kapasitans, maka dia bisa disingkat namanya varicap gitu aja, varicap diode atau dioda varicap. The applied value of reverse voltage can affect the junction width. Jadi pemberian tegangan reverse dapat mempengaruhi lebarnya junction, lebar sempitnya junction. These are directly proportional to each other. Jadi antara tegangan reverse VR ini V reverse ya, V reverse dengan width of the junction, lebar junctionnya, dia proporsional, jadi dia berbanding lurus. Kalau kita buat kurva seperti ini, sumbu X-nya V reverse, tegangan reverse, dan sumbu Y-nya adalah lebar junctionnya, maka dia berbanding lurus seperti ini. Nah, dia berbanding lurus. Semakin besar tegangan reverse-nya, semakin besar juga lebar junctionnya. Jadi seperti itu. Tetapi these are inversely related with capacitance at the junction. This is the main reason that make them applicable in the oscillator. Jadi saya bahas yang ini dulu ya. But these are inversely related with capacitance at the junction. Tetapi tegangan dan lebar junction tersebut berbanding terbalik dengan nilai kapasitansinya. Ini kapasitansi. Jadi kalau di gambar bawah yang sebelah kanan ini sumbu X-nya tegangan reverse dan sumbu Y-nya kapasitansi, maka antara tegangan reverse dengan kapasitansi dia berbanding terbalik. Baik tegangan ataupun lebar junctionnya ya, dia berbalik terhadap kapasitansi. Jadi gimana? Jadi semakin besar nilai tegangan, semakin ke kanan nilai tegangan ini, maka nilai kapasitansi akan semakin kecil. Ya, semakin ke kanan maka semakin kecil. Oke, jadi seperti itu kalau berbanding terbalik. This is the main reason that make them applicable in the oscillator. Jadi dia karena nilai kapasitansi yang berubah-ubah tadi berdasarkan nilai tegangan reverse-nya, maka dioda ini dapat diaplikasikan pada rangkaian osilator. Apa itu rangkaian osilator? Yaitu rangkaian yang menghasilkan sinyal yang periodik. Sinyalnya seperti apa? Sinyalnya itu bisa berubah-ubah baik nilai tegangannya, nilai arusnya, ataupun frekuensinya. Dan biasanya sinyal tersebut
Jadi sinyal yang dihasilkan osilator tersebut biasanya bisa sinyalnya berbentuk gelombang sinus, gelombang kotak, ataupun gelombang segitiga triangle. The change in the value of capacitance make the circuit to work as tuner. Jadi perubahan nilai kapasitansinya akan menghasilkan atau akan menyebabkan rangkaian tersebut bekerja sebagai tuner. Tuner itu pengatur frekuensi ya, salah satunya tuner itu. Jadi perubahan nilai kapasitansi dapat membuat rangkaian tersebut bekerja sebagai tuner atau pengubah frekuensi, salah satu makna dari tuner ini. Selanjutnya kita lihat simbolnya, ini dioda, anoda, ini yang anoda yang bawah ya. Yang katoda yang atas, kita lihat di sini ada simbol kapasitornya. Jadi di sini. Ini yang menjadi perbedaan ya antara dioda-dioda yang lain. Di sini ada simbol seperti kapasitornya. Adapun bentuknya yaitu bisa seperti ini, seperti transistor ini, tapi memiliki dua kaki, dan yang ini dua kaki juga. Bentuk tidur, ini bentuk yang berdiri ya, aksial dan radial bentuknya. Jadi seperti itu untuk dioda varicap. Kita lanjutkan dioda barit diode. Apa itu barit diode? Barit stand for, jadi singkatan dari barit adalah barrier injection transit time. Barit disingkat barit. In this type of diode, the emission is due to thermal energy. Jadi untuk dioda ini berbeda dengan dioda yang lain ya. Jadi emisinya dia dikarenakan energi panas, energi thermal. One of the advantage of using this form of emission is that the process is far less noisy. Jadi keuntungan menggunakan emisi panas ini, thermal energy ya, emisi yang sudah disebutkan tadi, yaitu salah satu keuntungannya yaitu pada saat proses atau digunakan, dia jauh lebih sedikit menghasilkan noise. Far less noise ini jauh lebih sedikit menghasilkan noise. This consists of less noise compared to another type of diode. Jadi dioda ini lebih sedikit menghasilkan noise dibandingkan dengan dioda-dioda yang lain. Adapun kegunaannya selanjutnya yaitu these are applicable in various devices such as mixer. Jadi dioda ini dapat diaplikasikan pada perangkat-perangkat seperti mixer, microwave signal generation, pembangkit sinyal microwave. Barit diode is usually used for microwave signal generation. Jadi dioda barit ini biasanya digunakan untuk pembangkit sinyal microwave pada frekuensi 25 GHz untuk yang terbuat dari bahan silikon dan 90 GHz untuk yang terbuat dari bahan gallium arsenide GaAs. Adapun bentuknya seperti yang ada di sebelah kanan dua ini. Adapun konstruksinya itu seperti yang ada di sebelah kiri. Ya. Ada PN material dan N-type. Jadi di sini ada material yang jumlahnya banyak di sini, tipe N, dan yang terakhir tipe P pada sebelah kanan ini. Jadi seperti itu konstruksinya. Adapun bentuknya seperti gambar yang di kanan. Ini salah satu referensi saja. Anda bisa melihat referensi di internet masih banyak. Selanjutnya GaN diode, dioda GaN. It is a basic diode that has two terminal. Jadi ini dioda yang basic ya, dioda dasar yang memiliki dua kaki. It doesn't pose the junction of PN like various other diode. Jadi dioda ini tidak memiliki junction PN ya, PN junction seperti halnya dioda-dioda yang lain. Jadi ada salah satu referensi yang menyebutkan bahwasanya dioda ini adalah terdiri dari semikonduktor tipe N saja. The oscillator made
from GaN diode are used during radio communication. Jadi rangkaian osilator yang terbuat dari dioda GaN ini digunakan pada saat atau digunakan pada aplikasi komunikasi radio communication. These are also used These are also utilized in military areas. Jadi dioda GaN ini juga digunakan pada bidang militer. Jadi kalau bidang militer ini spesifikasinya cukup tinggi ya. Jadi ketahanannya salah satunya itu harus handal. The basic tachometer consists of this diode in it. Jadi rangkaian tachometer, alat pengukur kecepatan ya. Rangkaian tachometer yang dasar itu dia terdiri dari dioda ini, dioda GaN ini. Saat ini in the monitoring system, pada sistem monitoring, saat ini pada sistem monitoring, for opening the door sensor are required. This can be made possibly by the GaN diode. Jadi pada sistem monitoring untuk sensor untuk membukanya pintu itu membutuhkan dioda ini. Jadi untuk sensor pintu ya, untuk pada saat dia buka, dalam rangkaiannya itu membutuhkan dioda GaN. Dalam rangkaian sensor tersebut membutuhkan dioda GaN. In the intruder alarm circuit also this diode is preferred. Jadi pada rangkaian alarm untuk mendeteksi ini ya, pencuri, intruder ini atau penyelundup atau pencuri, dioda GaN ini juga digunakan. Jadi seperti itu. Itu aplikasi-aplikasi dari dioda GaN dalam militer, tachometer, untuk monitoring system, terus untuk keamanan, security ya. Adapun bentuknya seperti yang ada di bawah ini. Nah, dioda GaN yang seperti ini dibuat oleh Rusia. Jadi salah satunya. Oke, selanjutnya adalah LED. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.